Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya siang ini. Ada yang ingin saya bicarakan. Bisakah, Pak? Oke, bisa. Silakan ngobrolannya sebentar saja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa ini yang Bapak ingin bicarakan siang ini? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya mengamati guru senior ini merupakan guru yang penuh pengalaman, kemudian guru yang sudah menguasai betul materi dan soal-soal ujian. Biasanya pada saat pertemuan rapat atau saat kegiatan ke MGMP, kadang-kadang guru-guru senior itu lebih mendominasi jalannya pertemuan. Sehingga hal itulah yang membuat guru-guru muda itu banyak berdiam diri dan minder. Oh iya, kayaknya guru senior sudah banyak pengalaman, artinya sudah berpengalaman. Ya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka harus berkolaborasi, ya. Ya. Sehingga bisa antara guru senior dengan junior bisa saling melengkapi. Begitu, Pak. Oke. Kalau menurut saya mungkin mereka berpikir bahwa mereka lebih senior, artinya mereka lebih paham dan mungkin lebih berpengalaman. Padahal situasinya mungkin sudah agak berbeda, Bapak, karena sekarang pasti berbeda dengan zamannya mereka. Walaupun di satu sisi sebagai senior mereka merupakan sumber informasi yang luar biasa, akan tetapi di lain sisi mereka harus tidak mengulangi hal yang sama yang menganggap remeh atau mendominasi jalannya diskusi. Oke, baik. Karena lebih senior, sehingga mereka mungkin merasa saya lebih tahu dari kamu, jadi munculnya seperti itu. Tapi dalam konteks sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi ya. Apa yang mereka ketahui sekarang mungkin dipoles lagi supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau seperti ini, Pak, di satu sisi mereka merasa lebih senior. Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang diunggulkan untuk membuat mereka bisa berkolaborasi dengan guru yang lebih muda, Pak. Ya, banyak juga sih yang saya pikirkan, Pak. Misalnya pengalaman mengajar, kemudian menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Guru-guru senior memang lebih bagus. Mereka dianggap lebih baik, tetapi ada hal-hal tertentu mereka seharusnya sadar diri bahwa memang paradigma berpikir mereka mungkin belum berubah sesuai dengan perubahan zaman ini. Mungkin perbuatan yang dilakukan oleh mereka di bawah sadar sehingga mereka tidak tahu bahwa perkembangan zaman ini berbeda dengan zaman waktu mereka masih muda sebagai guru. Saya kira begitu, Pak. Ya, oke. Nah, kalau kepingin mengetahui tentang hal itu, pasti juga Pak harus mengetahui tentang informasi itu juga ya. Iya. Jadi, kalau tidak sadar mungkin bikin sadar. Kalau tidak mau berubah, kita cari tahu apa yang membuat mereka tidak mau berubah. Apa menurut Pak lakukan atau sediakan untuk bisa dapat informasi dari guru senior tadi? Yang saya pikirkan, kita ngobrol dari hati ke hati. Artinya mereka diajak diskusi, bisa juga mengajak mereka untuk memposisikan dirinya.
saatnya guru-guru senior untuk mendidik guru-guru muda, guru-guru yang lebih muda, dan sebaiknya guru-guru senior mengajarkan tentang pengalaman mereka, tentang cara mendidik, teknik untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan saya sih punya pikiran untuk mengajak mereka untuk saling ngobrol, untuk saling berdiskusi bagaimana cara menumbuhkan potensi guru-guru baru. Sehingga dari situ mereka secara tidak langsung berpikir untuk menempatkan diri mereka seperti yang mereka pikirkan. Oke, baik. Seperti yang kita bicarakan ini, Pak Guru, kira-kira guru senior kita sekitar atau berapa orang kira-kira ya, Pak? Ya, kalau saya pikir-pikir ini mungkin di bawah 5 orang. Oke. Berarti Pak Guru mungkin bisa bimbing satu persatu, itu menjadi langkah terbaik ya Pak? Iya, yang memang sih saya pikir begitu, tapi saya agak berat karena tidak terlalu banyak saya rasa bisa. Oke, baik Pak. Tadi ingin ngajak ngobrol dulu, tahu dulu bagaimana pandangan mereka, lalu ajak mereka untuk mewujud nyatakan Ingarso Sung Tulodo, bisa beri teladan untuk yang muda-muda. Kira-kira bagaimana caranya Pak melakukan percakapan? Iya, sesuai dengan pembekalan setelah saya mempelajari beberapa materi media pembelajaran tentang calon guru penggerak, bahwasannya dengan percakapan coaching sehingga membuat mereka lebih terbuka, kemudian mungkin lebih menyambung pembicaraan dari senior dengan junior, kemudian sehingga mereka tidak membeda-bedakan antara status mereka, sehingga salah satu keberhasilan kita sebagai guru senior bukan hanya mendidik siswa tapi juga mendidik guru-guru yang lebih muda, di mana salah satu keberhasilan kita sebagai guru senior bukan hanya mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, tetapi juga potensi-potensi yang ada pada guru-guru muda, sehingga sekolah kita bisa lebih baik lagi ke depan. Kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Wah, luar biasa. Jadi kayaknya Pak Guru ingin pendidikan supaya lebih baik lagi, bukan hanya siswa, tetapi membangkitkan jiwa kepemimpinan. Jadi bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada teman-teman guru. Kita tidak membeda-bedakan mereka. Bagaimana perasaan Pak Guru? Tadi di awal kelihatannya merasa sedih. Sekarang setelah kita ngobrol sudah berbeda, sudah agak cerah ceria. Ya, keren sekali Pak. Yang tadi saya pikirkan merupakan sebuah masalah, tapi justru dengan sebuah kekuatan yang selama ini kita pendam, di mana mereka tidak hanya mendidik siswa tetapi juga membimbing guru-guru muda dengan cara yang berbeda-beda. Saya pikir perbedaan itu dengan cara yang kalau dulu menggunakan monitoring, tetapi dengan kalau sekarang lebih dikenal dengan pendekatan coaching, dengan pendekatan model coaching. Ya, baik Pak. Saya ingin mendengar informasi selanjutnya. Kira-kira kapan Pak tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya, saya pikir minggu depan, karena saya tidak memanggil mereka satu persatu, tapi saya akan mengunjungi mereka untuk mempertemukan mereka, sehingga
agak enak omongnya. Oke, baik Pak. Saya tidak sabar lagi untuk mengobrol lagi dengan Pak. Ingin mengetahui hasilnya. Ini sangat seru sekali kalau dilihat dari hasil diskusi kita ini. Saya senang sekali pada hari ini bisa ngobrol dengan Pak Guru. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, baik, kita langsung berganti peran. Ya, kita langsung. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Guru. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siang ini ada yang ingin saya bicarakan. Oke, silakan. Ngobrolnya sebentar saja ya. Sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa nih yang Bapak ingin bicarakan pada siang ini? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya mengamati guru senior yang sudah berpengalaman, istilahnya mereka sudah makan garam. Dalam kegiatan MGMP, mereka selalu menjadi yang terdepan, dan mereka sebagai guru-guru senior tentunya sudah menguasai betul berbagai materi dan soal-soal ujian. Biasanya pada saat rapat Dewan Guru maupun MGMP, guru-guru senior lebih mendominasi jalannya pertemuan. Hal itu yang membuat guru-guru muda banyak berdiam diri. Oh iya. Kayaknya guru senior sudah makan asam garam, artinya sudah berpengalaman. Ya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknik mengajar pastinya sudah berubah. Sehingga pola pikir juga ikut berubah. Kata apa kira-kira yang Pak ketahui tentang itu dari diri mereka? Ya, baik Pak. Menurut saya mungkin mereka berpikir bahwa mereka lebih senior, lebih paham, dan lebih berpengalaman. Padahal situasinya mungkin ada perbedaan dan tidak bisa disamakan dengan apa yang pernah dialami. Walaupun di satu sisi sebagai senior merupakan sumber informasi yang luar biasa agar tidak mengulangi kesalahan. Begitu Pak. Oke. Karena lebih senior, ya sehingga mereka mungkin merasa saya lebih tahu dari kamu. Jadi buat apa saya harus dengar kamu? Maka muncullah seperti itu. Tapi dalam konteks zaman sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi. Apa yang mereka ketahui sekarang mungkin dipoles lagi supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau seperti ini Pak, di satu sisi mereka merasa lebih senior. Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang diunggulkan untuk membuat mereka bisa berkolaborasi dengan guru yang lebih muda. Ya, banyak juga yang saya pikirkan. Misalnya pengalaman mengajar, menangani permasalahan peserta didik, guru-guru senior memang lebih bagus, lebih baik. Tetapi di hal-hal tertentu mereka seharusnya sadar diri. Apakah memang paradigma berpikir belum berubah atau mungkin perbuatan yang dilakukan oleh mereka ya menganggap bahwa guru junior itu adalah guru yang baru belajar. Jadi seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau Pak keinginan Pak untuk mengetahui tentang hal itu, pasti Pak juga harus mengetahui tentang informasi itu juga ya. Kalau tidak, mungkin kesadaran, mungkin apa yang mereka pikirkan itu di bawah sadar. Kalau tidak mau berubah, kita cari tahu kira-kira apa yang membuat mereka tidak mau berubah. Apa yang menurut Pak lakukan, apa yang akan Pak lakukan, atau
mungkin pas sediakan untuk bisa mendapatkan informasi dari guru-guru senior tadi? Ya baik Pak, saya pikir kita ngobrol dari hati ke hati. Artinya mereka diajak diskusi, mengajak mereka untuk bisa memposisikan diri mereka dulu dengan sekarang ini. Saatnya guru-guru senior mendidik guru-guru yang muda, dan sebaliknya guru-guru muda juga akan membagi kemampuan IT kepada guru-guru senior. Jadi saya sih punya pikiran untuk mengajak mereka untuk ngobrol, untuk berdiskusi bagaimana cara menumbuhkan potensi guru-guru muda, sehingga dari situ mereka secara tidak langsung berpikir untuk menempatkan diri mereka seperti apa dengan perkembangan zaman, belajar dari hari kemarin dan dengan sekarang ini. Oke. Yang kita omong ini kira-kira guru senior itu sekitar ada berapa orang? Ya, baik Pak, kira-kira kurang dari 5 orang Pak. Oh, berarti Pak Pios mungkin bisa bimbing satu persatu. Ya, ini saya berpikir agak berat, tetapi dengan pengalaman belajar dari TGP ini bisa untuk membimbing satu persatu. Oke. Kita tadi ingin ngajak ngobrol dulu, kemudian tahu dulu seperti apa, kemudian bagaimana pandangan mereka, lalu kita ajak mereka untuk mewujud nyatakan. Seperti yang seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ingaso sung tulodo, bisa beri teladan untuk yang muda-muda. Itu yang dari guru senior tadi. Ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak melakukan percakapan itu? Ya baik, sesuai dengan pembekalan atau apa yang saya dapatkan dari calon guru penggerak, bahwasannya dengan percakapan coaching sehingga membuat mereka lebih terbuka. Dulunya kita lebih mengenal diskusi, tapi sekarang kita sudah mengenal apa yang artinya atau coaching, ya. Mungkin lebih nyambung, ya. Tidak membeda-bedakan mereka, sehingga salah satu keberhasilan kita sebagai guru, ya, senior bukan hanya untuk mendidik siswa, tapi juga mendidik guru-guru muda. Di mana salah satu keberhasilan kita sebagai guru senior bukan hanya mengembangkan potensi mereka, tetapi juga potensi guru-guru muda, sehingga sekolah kita lebih baik lagi, Pak. Wow, luar biasa. Jadi kayaknya Pak pengen mengusik jiwa pendidiknya supaya lebih baik lagi. Bukan hanya siswa, tetapi membangkitkan jiwa kepemimpin bukan hanya untuk kepada siswa, tapi juga kepada teman-teman guru. Kita tidak membeda-bedakan mereka, baik bagaimanapun perasaan mereka, baik mereka itu senior maupun junior, mereka itu sama, adalah guru kita. Kira-kira bagaimana perasaan Pak sekarang? Tadi di awal-awal kelihatannya Pak merasa sedih, macam pendiam, tapi sekarang setelah kita ngobrol, kok sudah ada nada-nadanya sudah agak berbeda. Ya baik Pak. Keren sekali Pak. Saya tadi pikiran merupakan sebuah masalah. Saya berpikir bahwa ada sebuah masalah, tapi justru sebuah kekuatan yang terpendam, di mana mereka tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga membimbing guru-guru muda dengan cara yang berbeda. Jadi saya berpikir dari perbedaan kita bisa menyatukan. Mungkin dulu kita lebih mengenal yang namanya monitoring, tetapi sekarang kita lebih mengetahui model yang namanya coaching. Oke. Saya ingin mendengar berita selanjutnya.
Kira-kira kapan, Pak? Pikiran saya minggu depan, Pak. Jadi saya akan mendekatkan diri satu persatu kepada mereka dan saya akan menyambangi mereka supaya bisa saling berkolaborasi. Wow, saya tidak sabar ingin ngobrol lagi dengan Pak Pius. Ingin mengetahui hasilnya. Sangat seru nih kalau dilihat dari hasil diskusi kita ini. Saya senang sekali pada hari ini bisa ngobrol dengan Pak Pius. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.